Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang persebaran dan pengelolaan sumber daya alam tambangan gas bumi. Nama saya Asti Mami. Nama saya Diva Rasya. Saya Sandra Dewi Rapianti. Saya Wendy Adiansa. Saya Muhammad Salam Aleka. Yang pertama ada pengertian dari gas bumi. Apa sih gas bumi itu? Gas bumi adalah percampuran gas dan uap hidrokarbon yang terjadi secara alamiah. Yang komponen terpentingnya adalah metana, etana, propona, butona, pentana, dan heksana. Gas bumi merupakan salah satu jenis sumber energi bahan bakar fosil berbentuk gas. Gas bumi termasuk dalam senyawa hidrokarbon dengan komposisi utama berupa unsur atom, karbon, dan atom hidrogen yang membentuk metana H4. Di dalam bumi, gas bumi dapat ditemukan dalam berbagai fase baik sebagai larutan maupun cairan akibat temperatur dan tekanan di dalam bumi yang sangat tinggi. Berikut adalah asal mula gas bumi. Gas bumi terbentuk bersama minyak bumi yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang mati jutaan tahun lalu. Bangkai atau fosilnya terendap di bawah tanah dan membentuk lapisan-lapisan tekanan dan panas di bawah tanah mengubah bangkai itu menjadi gas dan minyak. Berikut ada jenis-jenis gas bumi. Yang pertama ada gas bebas. Jenis ini merupakan fase gas dari minyak bumi. Fase ini juga biasa disebut sebagai fase bebas. Fase bebas dapat ditemukan pada bagian permukaan reservoir minyak bumi. Yang kedua ada gas terlarut. Gas bumi dapat ditemukan sebagai larutan yang bercampur dalam minyak bumi. Gas beserta minyak bumi merupakan hidrokarbon, sehingga gas yang larut dalam minyak bumi bergantung pada sifat kedua zat, nilai tekanan serta temperatur reservoir. Yang ketiga ada gas cair. Pada kedalaman lebih dari 2000 meter di bawah permukaan bumi, temperatur dan tekanan reservoir memiliki nilai yang sangat tinggi, sehingga pada kedalaman tersebut gas bumi memiliki fase cair. Yang selanjutnya ada video tentang proses eksplorasi hingga ke pengolahan. Eksplorasi digunakan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi digunakan untuk mengangkatnya ke permukaan. Tahap eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, mulai dari studi geologi yang berfungsi untuk memahami struktur dan susunan batu lapisan bawah di permukaan. Dari studi ini, maka diketahui area yang perlu dilanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika berfungsi untuk mengetahui sifat fisik batuan mulai dari permukaan hingga ke dalam beberapa kilometer di bawahnya. Metode yang digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan disebut survei seismik. Melalui studi seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi melalui gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi memiliki cadangan migas, maka tahapan selanjutnya akan dilakukan pengeboran eksplorasi. Jika tahap ini berhasil, maka akan dilanjutkan pada tahap pengembangan dan produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur lalu dinaikkan melalui permukaan ke dalam tubing, lalu dialirkan ke dalam separator yang digunakan untuk memisahkan dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Beberapa material yang perlu dipisahkan meliputi CO2, H2O, serta hidrokarbon berat seperti etana, propana, dan butan. Sebagian propan dan butan masuk ke LPG storage, sedangkan sebagiannya lagi menjadi MCR, masuk ke dalam sistem MHE atau sistem liquefaction untuk dicairkan dan masuk ke LNG storage untuk selanjutnya dikirimkan menggunakan kapal. Sebelum digunakan pada pembangkit listrik, LNG tersebut perlu diubah dahulu menjadi fase gas melalui proses regasifikasi. Berikut manfaat gas bumi. Yang pertama, sebagai bahan bakar. Yang kedua, sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang ketiga sebagai komoditas energi untuk ekspor LNG. Sebagai PLT
PLTU. Dan yang terakhir dari pemanfaatan gas bumi ialah sebagai bahan baku dari macam-macamnya industri. Contohnya adalah industri pupuk dan industri kertas. Yang terakhir adalah persebaran dari gas alam terbesar di Indonesia, yaitu di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Bontang, Kalimantan Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Jambi, dan Natuna dan Anambas, Kepulauan Riau. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.